Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan soal bab segitiga ya, dalam rangka untuk persiapan penilaian harian bab segitiga. Yuk kita ikuti pembahasannya. Soal yang pertama, segitiga ABC. Pada gambar di samping adalah segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sama kaki. AC-nya 9 cm, BD 4 cm, kemudian sudut CAB-nya di sini 58 derajat. Tentukan besar sudut ABC ya, sudut ABC yang di sini. Nah, perhatikan sudut ABC ternyata dengan sudut yang di sampingnya sama besar. Kenapa bisa sama besar? Ya, karena ini segitiga sama kaki ya. Itu ada di sifat segitiga. Nah, maka besar sudut ABC ini menjadi 58 derajat. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang AB. Nah, untuk mencari panjang AB dari A ke B, nah ini kita perhatikan dulu nih, panjang AD belum diketahui ya. Karena ini segitiga sama kaki, maka panjang AD itu sama dengan panjang BD. Sama berarti panjang AD-nya berapa? Ya 4 cm. Nah, panjang AD-nya 4 cm, maka untuk menghitung panjang AD ditambah dengan panjang BD, ya kan? AD-nya 4 cm, BD-nya juga 4 cm. Kita jumlahkan jadi 8 cm. Inilah panjang AB. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Dari segitiga di samping, tentukanlah garis tinggi, garis sumbu, garis bagi, dan garis berat. Garis tinggi itu apa? Garis yang ditarik dari titik sudutnya dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Kita fokus pada garis yang tegak lurus ya. Simbolnya apa? Nah, ini nih. Nah, berarti ini adalah garis tinggi. Ya kan? Ini adalah garis tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang, DG ini garis tinggi dari segitiga yang mana? Ya, garis tinggi dari segitiga ABD. Kenapa segitiga dari ABD? Karena apa? Nah, garis yang ditarik dari titik sudutnya. Nah, ini kan ditarik dari titik sudutnya nih. Dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Ya. Nah, tegak lurus dengan sisi AB. Nah, selain segitiga ABD, bisa juga segitiga dari ADG. Ya. Ya kan? Nah, tegak lurus bukan? Begitu. Atau mungkin bisa juga yang di sebelahnya nih. Segitiga dari BGBD bisa juga ya. Nah, sekarang garis sumbu, garis yang ditarik dari pertengahan sisinya dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, kita fokus pada pertengahan sisi. Nah, berarti di sini kita lihat nih, AG sama panjang dengan GB. Berarti tengah-tengahnya kan di sini. Dari mana kita tahu sama panjang? Ada simbolnya nih ya. Simbol ini menunjukkan bahwa sisi AG sama panjang dengan sisi GB. Kemudian fokus yang kedua, lihat simbol tegak lurus. Nah, berarti ini adalah lagi-lagi garis DG ya, sebagai garis sumbu. Nah, garis sumbu dari segitiga apa? Ya, garis sumbu dari segitiga ABD. Nah, berarti garis itu garis DG ini bisa sebagai garis tinggi sekaligus sebagai garis sumbu dari segitiga ABD. Begitu. Nah, selain segitiga ABD, DG juga merupakan garis sumbu dari segitiga ABC ya. Nah, jadi tidak harus ditarik dari titik sudutnya ya. Gitu. Yang terpenting adalah ini, garis yang ditarik dari pertengahan sisinya dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Gitu ya. Berikutnya adalah garis bagi, garis yang ditarik dari titik sudutnya dan sudut itu menjadi dua bagian sama besar.
Nah, berarti ini masih kita fokus pada sudut dua bagian sama besar. Mana simbol menunjukkan bahwa sudut itu terbagi dua sama besar? Nah, ini ya. Nah, ini ada simbolnya. Berarti garis BE ini adalah garis bagi dari, nah, garis bagi dari apa? Ya, garis bagi dari segitiga ABC, ya. Seperti itu. Atau bisa juga garis BF, jadi cuma sampai ke F saja. Nah, kalau sampai ke F saja, maka BF garis bagi dari segitiga ABD. Bisa dipahami bukan? Nah, terakhir garis berat. Garis yang ditarik dari titik sudutnya ke pertengahan sisi di hadapannya. Kita fokus pertengahan sisi ya, berarti ini ya, pertengahan sisi. Mana garis yang ditarik dari titik sudut ke pertengahan sisi. Nah, berarti ini ya, garis CG. Nah, berarti garis CG ini garis berat dari segitiga. Ya, lihat nih, ini titik sudutnya ke C ke sisi AB, berarti segitiga ABC. Ya, itulah garis berat dari segitiga ABC. Nah, soal berikutnya. Besar sudut-sudut suatu segitiga 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Nah, nih dua sudutnya sudah diketahui. Berapa sudut yang ketiga? Nah, ya kan? Nah, kita ketahui nih bahwa jumlah sudut-sudut setiap segitiga adalah 180. Berarti bagaimana kalau dua sudutnya sudah diketahui? Bagaimana mencari besar sudut ketiga? Ya, tinggal 180 dikurang kedua sudut ini, ya. Jadi 180 dikurang 132 derajat sama dengan 48 derajat. Inilah besar sudut ketiganya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2x, 4x plus 10, x plus 16. Yang ditanya besar sudut B-nya berapa? Nah, untuk mencari besar sudut B, ketiga sudut ini kita tinggal jumlahkan saja ya. Ketika kita jumlahkan maka sama dengan 180. Dari mana 180? Ya, seperti soal sebelumnya ya, bahwa jumlah sudut-sudut setiap segitiga itu adalah 180. Nah, sudut A-nya 2x kita tulis, ditambah sudut B, ditambah 4x plus 10 derajat, ditambah C, x plus 16 sama dengan 180. Tanda kurung dan derajatnya kita hilangkan saja untuk memudahkan dalam menghitung seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kita jumlahkan sesuai dengan suku yang sejenis. 2x ditambah 4x 6x ya. Kemudian 6x ditambah x 7x. Kemudian 10 dengan 16 plus 10 plus 16 jadi 26 sama dengan 180. Ini kita pindahkan, kita tulis dulu yang tidak pindah. 7x sama dengan 180. Pindah berubah operasi jadi min 2x. 180 dikurang 26, 154. Nah, 7x itu kan berarti 7 dikali berapa yang hasilnya 154. Ya, 7 dikali 22, maka nilai x-nya itu adalah 22. X-nya sudah kita dapat, baru kita bisa mencari B-nya. B-nya itu kan 4x plus 10, bentuk aljabar ya. Nah, x-nya kita ganti, kita substitusi karena sudah kita dapat, karena sudah kita cari tadi ya. Berarti 4 dikali 22, kemudian ditambah 10. 4 dikali 22, 88 ditambah 10. Jadi sama dengan ya 98 derajat. Inilah besar sudut B. Bisa ya? Nah, kita lanjut soal berikutnya. Pada gambar di samping diketahui besar sudut CAB. CAB, mana sih besar sudut kok CAB? Besar sudut ACD ya.
Nah, perhatikan nih bahwa besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Sudut ACD yang ini kan berada di luar segitiga sudutnya, ya kan? Maka ini disebut sudut luar segitiga. Kemudian sudut dalamnya yang mana? Ya berarti sudut yang berada di dalam segitiga. Sudut yang ada di sini, dan di sini. Nah, sekarang mana sudut yang tidak berpelurus? Ini ya, berarti yang berpelurus ini kita buang saja. Nah, inilah dua sudut yang berpelurus, sudut A dan sudut B. Katanya kalau dua sudut ini dijumlah itu sama dengan sudut yang ada di luar. Benar tidak? Nah, kita cek nih ya. Kita pindahkan ke sini sudutnya. Kemudian sudut A juga kita pindahkan ke sini. Kita gabung. Nah, ternyata besar sudutnya sama. Nah, terbukti ya. Nah, berarti sudut ACD itu untuk mencari sudut ACD tinggal digabung sudut yang di dalamnya ini yang tidak berpelurus. Ya, sudut CAB ditambah sudut ABC. Sudut CAB 75 derajat ditambah sudut ABC 35 derajat. Maka kita dapatkan di sini 110 derajat. Itulah besar sudut luar ACD. Bisa ya? Nah, lanjut pembahasan soal berikutnya. Pada gambar di samping sudut ABC ini sama kaki ya. Dengan panjang AB 12 cm, panjang AC-nya 8 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Yang ditanya keliling. Bagaimana menghitung keliling? Ya, menghitung keliling itu tinggal jumlahkan saja panjang sisi segitiga. Berarti panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC. Panjang AB-nya 12 cm, panjang BC-nya belum diketahui ya. Panjang AC-nya 8 cm. Nah, berapa sih panjang BC? Ya, panjang BC perhatikan ada simbolnya sama ya dengan panjang AB. Berarti panjang BC-nya 12 cm. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja ya. 12 ditambah 8 supaya mudah. 20 tambah 12, 32 cm. Inilah keliling dari segitiga ABC ini. Berikutnya. Keliling segitiga PQR adalah 26 cm. Jika PQ sama dengan QR. Nah, di sini ya. PQ di sini sama dengan QR. Kemudian PR-nya itu 4 cm lebih pendek dari PQ. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, PQ-nya juga belum diketahui, maka kita buat dalam bentuk aljabar ya. Kemudian ada kata dari, maka penulisannya ini kita balik. Tulis dulu PQ-nya. Nah, lebih pendek berarti dikurang 4 ya. 4 cm lebih pendek berarti dikurang 4. Begini cara penulisannya ya. PQ belum diketahui, maka kita misalkan PQ dengan X. PQ sama dengan QR, maka QR juga sama dengan X, ya kan? PQ dikurang 4, PQ sudah dimisalkan tadi, maka X dikurang 4. Nah, sekarang PQ-nya X cm, QR-nya juga X cm, maka PQ-nya di sini X min 4 cm. Ya, nah ditanya berapa panjang masing-masing sisinya. Nah, kita gunakan keliling ya, rumus keliling. PQ ditambah QR ditambah PR itu sama dengan keliling, ya kan? Nah, PQ-nya tadi X, QR-nya X juga berarti X ditambah X, PR-nya X min 4 berarti ditambah X min 4 sama dengan kelilingnya. Sudah diketahui juga 26. Nah, di sini kita hitung ya. Kita hitung yang sesuku X ditambah X ditambah X, 3X ya. Kemudian min 4-nya kita pindahkan ya. Nah, jadi 3X sama dengan 26, pindah berubah operasi berarti ditambah 4 ya. Nah, 3X sama dengan 26 ditambah 4, 30. Nah, di sini
Berapa nilai X-nya? 3 dikali X. 3 dikali berapa yang hasilnya 30? Berarti 10. Inilah nilai X. Kita tinggal cari nih, PQ itu X berarti sama dengan X-nya 10. Berarti 10 cm. Nah, PQ sama dengan QR. Maka QR juga 10 cm. Kita tinggal cari sisi yang ketiga, PR, X min 4. X-nya 10, berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6 cm. Inilah panjang masing-masing sisi dari segitiga ini ya. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, sekarang kita mencari luas ya. Di sini sudah diketahui panjang AB-nya 14 cm, BD 9 cm, CD-nya 12 cm, BC 15, AC 17. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah tinggi. Tinggi harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Jadi alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Nah, di sini mana tinggi yang sekawan dengan alasnya? Ya, CD ini sebagai tinggi ya, tinggi CD ini sekawan dengan alas AB. Berarti AB tegak lurus terhadap CD. Berarti alasnya itu AB 14 cm dan tingginya itu adalah CD 12 cm ya. Nah, kita sudah ketahui alas dan tingginya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus luas segitiga ya. Nah, alasnya 14 dikali tingginya 12 dibagi 2. Kita sederhanakan, 12 dibagi 2 6 ya. Berarti 14 dikali 6 sama dengan 84 cm persegi. Inilah luas segitiga ABC. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Pada segitiga PQR, nah ini PQ-nya sudah diketahui ya, 14 cm. QR-nya 16 cm. Yang ditanya berapa panjang PS-nya. Nah, untuk mencari panjang PS di sini luasnya sudah diketahui ya. Luas PQR 96 cm persegi. Nah, kita tinggal mencari mengetahui nih tinggi PS. Tinggi PS ya, itu sekawan dengan QR. Ya. Berarti QR ini sebagai alas ya, sama dengan 16 cm. Kemudian PS-nya ini sebagai tingginya ya, belum diketahui. Kemudian luasnya sudah diketahui di soal 96 cm persegi. Kita tinggal masukkan ya ke dalam rumus. Rumusnya kita tulis terbalik ya, karena luasnya sudah diketahui. Alasnya 16, kita kali tinggi. Belum diketahui, tulis saja tingginya. Per 2 sama dengan luasnya 96. 16 per 2 kita bagi saja jadi 8. Maka 8 dikali tinggi sama dengan 96. Kita pindahkan nih 8-nya. Jadi T sama dengan 96 dibagi 8. Maka kita dapatkan tingginya 12 cm. T itu kan PS ya. Jadi PS-nya 12 cm. Oke, sekarang dapat ya panjang PS-nya. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya nih ya. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm. Nah, A-nya ini berarti 10 cm, 24 ini B-nya ya, sebagai B-nya, dan C-nya ini 26 cm. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, maka untuk mencari luasnya kita pakai rumus S, akar dari S dalam kurung S dikurang A dalam kurung S dikurang B dalam kurung S dikurang C. S itu apa? Ya, setengah keliling. Jadi kita tinggal cari setengah dikali A 10 ditambah B 24 ditambah C 26. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. Jadi 60, 24 ditambah 26, 50 ditambah 10, 60. 60 dibagi 2, 30. Ya, dapat S-nya.
Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ya. Jadi S-nya itu 30. Kemudian di sini S dikurang A berarti 30 dikurang 10. Kemudian S dikurang B berarti 30 dikurang 24. Dan S dikurang C 30 dikurang 26. Kita hitung ya. 30 tetap ya, 30 dikurang 10 berarti dikali 20 ya, tanda kurung itu menunjukkan kali. Kemudian 30 dikurang 24, 6 dikali. Kemudian 30 dikurang 26 berarti dikali 4. Nah, untuk menghitung ini, cara mudahnya seperti ini ya. Kita geser dulu supaya lebih luas ya. Nah, di sini kita fokus pada dua angka pertama saja ya. Dua angka pertama ini kita akan urai, kita akan faktorkan. Dan dalam memfaktorkan 30 dan 20, kita harus memperhatikan dua angka yang terakhir. Harus mengandung unsur ya dari dua angka yang terakhir ini. 30 berapa kali berapa? Yang hasilnya 30. Harus ada unsur 6 atau 4-nya. Ada, bisa ya, bisa 6 dikali 5 ya. Nah, ini ada unsur 6-nya. Kalau tidak ada 4-nya nggak apa-apa, yang penting salah satunya. Kemudian 20, harus ada unsur 4 dan 6-nya. Nah, adanya unsur 4 ya, berarti 4 dikali 5. Begitu. Nah, setelah ini kita tinggal tulis ya, 6 dikali 6 dan dikali 4-nya begitu. Nah, sekarang perhatikan angka 6 di sini itu ada 2 ya. Angka 6-nya ada 2, maka kita tulis menjadi 6 kuadrat ya. 6 dikali 6 itu kan 6 kuadrat penulisannya. Kemudian 5 juga ada 2 ya, maka 5 dikali 5 kita tulis 5 kuadrat ya. 4-nya juga sama, ada 2. 4 dikali 4 berarti 4 kuadrat. Nah, begitu. Kenapa kita ubah seperti ini? Supaya mudah menghitungnya. Akar dari 6 pangkat 2 itu sama dengan 6. Ya kan? Kita kali dengan akar dari 5 pangkat 2, 5. Begitu juga dengan akar dari 4 pangkat 2 juga 4. Nah, kita hitung ya, 6 kali 5 dikali 4, 120 cm persegi. Inilah luas segitiganya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.